guys, selamat pagi, semangat pagi. Tentunya hari ini ada agenda uh, wawancara di salah satu desa di daerah Pakuwojo ya guys. Ya. Oke, tentunya penasaran seperti apa yang akan kita bahas nantinya. Tungguin aja ya. See you. Saya sudah berada dengan salah satu narasumber. Asmonipun Bu dengan Ibu Kasia. Nah, Ibu Kasia ini sehari-harinya penjual nasi pecel ya Bu ya. Penjual nasi pecel di desa sini. Dan seperti pendapat Ibu, mayoritas di sini tuh yang berjualan semuanya perempuan ya Bu ya. Ibu-ibu gitu rata-rata. Tapi mungkin orang panik jenengan perlu napa mboten boleh misalnya jalur dijual jualan itu saya bebas mau cowok perempuan atau seperti jualan itu halal tapi bukan pembicaraan atas nama Bapak Sultan panggilan Pak Bapak Parman. Bapak Parman usaha ini sejak tahun pasar dan Ganyol. Sekitar 6 tahun berarti nggih sampun nggih. Pak, kira-kira ada penghambat nggak Pak atau penghalang untuk seorang Bapak sendiri kan ngapunten nggih dengan jalan seorang Bapak harus usaha sendiri berdagang seperti ini. Mungkin ada penghambat menurut Pak. Seharusnya seorang ibu atau yang bisa mungkin Bapak rela penghalang atau mungkin Pak mungkin yang bukan penghalang ya. Jadi bukan mungkin ada faktor keluarga itu enggak ada ya Pak ya semuanya. Kalau kita mengeluh pekerjaan itu nah seperti ini teman-teman contohnya Bapak siapa tadi? Bapak Parman adalah contoh nyata untuk kalian semua seorang Bapak dalam perjualan kan karena mereka ataupun banggakan ataupun karena ganggu boten gitu yang membuat Ibu lebih semangat untuk jualan apa sih menurut untuk saat ini sampai detik ini? Jadi Ibu tetap sebagai seorang wanita berjuang mati-matian yang begitu. Ya, pukul 12 malam. Berangkat dari dari Pilihan sampai Mutlak. Sampai Mutlak kota. Ya, sepeda pancal itu. Sepeda pancal. Jenengan Itu sepeda pancal ya. Ibu jenengan asal sinten? Bu Esti. Nah teman-teman, ini sebagai contoh kalian, seorang wanita tidak memiliki rasa pesimis, tapi beliau memiliki rasa semangat yang luar biasa. Berangkat pagi malam itu ya, berangkat malam pukul 12 malam ke pasar Ngemplak untuk berbelanja kebutuhan lainnya, kembali lagi ke rumahnya di dan sini. Nah itu sungguh perjuangan yang luar biasa ya sebagai seorang wanita. Mungkin ini bisa menjadi pembelajar kita semuanya kalau tidak ada namanya dibedakan, tapi itu pria wanita semuanya harus berjerih payah, semakin lanjut usia semakin berjuang untuk mencukupi kebutuhan hidupnya masing-masing. Terima kasih banyak ya Bu ya. Yang mungkin ada penghambat atau penghalang, mungkin seorang ibu nggak boleh jualan ataupun bapak yang berjualan itu nggak ada ya? Dia ini bebas, Ada ya? pasar bebas, masuk pasar Semuanya bebas. bebas ya Pak? Ya pasar bebas tanpa pajak. Terus suka relat tanya aku kayak 2000.
kadang sih saya ikhlasnya sehingga ikhlas kayak saya punya rapopo berarti buat konten berbeda ada gender sudah ada bebas segala orang jualan di suap ini Pak aku nabung alhamdulillah ya amin atas nama Bapak kan itu tadi teman-teman kesimpulan dari Bapak Imam Fauzi di pasar ini semuanya bebas berjualan. Tidak ada pajak satu pun yang harus dibayar. Semuanya bisa berjualan. Mas iya, sukarela ya Pak ya. Iya. Yang penting jualannya kita semua halal. Itu bisa. Ya. Nah guys, itu tadi kita ada di pasar apa namanya? Pasar Banyon. Dan mungkin sudah beberapa kita wawancarai oleh pedagang-pedagang yang ada di sana, mulai dari sayuran, jual ikan. Tadi ada beberapa, ya ada nasi pecel juga. Ada beberapa yang membuat kita semuanya itu terenyuh banget ya, termotivasi untuk hari ini. Nah, sekarang kita akan ada di salah satu balai desa yang ada di Desa Tiudan sini. Mungkin seperti apa wawancaranya? Yuk ikutin terus ya. Atau memang statusnya memang di sini ya Bu? Di sini. Desa apa namanya? Desa Tiudan. Tiudan, iya. Ibu mata pencahariannya sehari-hari penjahit. Iya. Itu menjahit apa sih Bu kalau boleh tahu? Jalan. Emang boleh semata itu? Iya. Jawa, ini salah satu contoh keunikan ya ibu-ibu semuanya. Ini saya mengamati walaupun saya bukan orang warga sini, kita dari Trenggalek, tapi ada satu hal yang membuat saya bersyukur hari ini melihat semangat ibu-ibu hari ini. Itu senyumnya luar biasa sekali. Dengan pendatang baru kalian bisa menyambut kami semuanya. Dengan ibu siapa tadi? Ibu Wulandari. Menjahit itu hal yang menurut ibu suatu prestasi atau mungkin ada hal yang lebih menghambat enggak Bu? Gini, mungkin pertanyaannya simpel sih Bu. Kira-kira ibu itu merasa keberatan nggak kalau dengan posisi sebagai seorang penjahit? Bukan Mas. Bukan. Soalnya mendino ngelus-ngelus di boten. Omsetnya kira-kira sehari berapa Bu? Yang lebih penting regane. Oh, kalau harganya macam-macam berarti bentuknya juga macam-macam ya Bu? Oh, ukurannya oke. Nah, itu ibu nanti mengimpor orang luar mengambil barang atau mungkin pesanan atau mungkin ibu jual sendiri ke konsumen gitu Bu? Ikut bos. Sudah berapa lama Bu? 5 tahun. 5 tahun. Tepuk tangan dong buat Ibu Wulandari. Nah, untuk teman-teman mungkin ini sebagai contoh ya, sebagai Bu Wulandari, beliau sebagai seorang penjahit di sini, tetapi statusnya tidak dipandang rendah. Justru dia semangat untuk usahanya, untuk bisa mencukupi kebutuhan kehidupannya juga sama keluarganya. Dan mungkin ada sedikit motivasi nggak Bu untuk hari ini, mungkin untuk mahasiswa dari Universitas Solokagung. Kan akhir-akhir ini pendapatannya jarang rendah, semangatnya kurang. Nah itu mungkin ada nggak sedikit motivasi untuk kita semua hari ini? Apapun pekerjaannya, yang penting semangat. Oke, tepuk tangannya meriah dong Mbak Ibu Wulandari. Terima kasih Ibu. Ibu kami persilakan kembali di sini ya. Dapat ini ya Bu ya. Oke. Oke, kita akan panggil satu kali lagi. Tahu, Ibu asal sini ya? Kok jangan tegang Bu? Oh, kayaknya tegang. Ya, oke. Atas nama Ibu siapa Bu? Rafiah. Ibu Rofiah. Ibu Rofiah sehari-harinya ngapain aja Bu di rumah? Jangan bilang malahnya rebahan ya. Jualan gorengan. Goreng, hote-hote, sama itu bakwan jagung. Jualan gorengan. Jualan gorengan itu dimulai usahanya sejak tahun berapa Bu sudahan? Sudah 5 tahun.
sudah 5 tahun ini untuk mengemban sebagai seorang penjual gorengan. Nah, kira-kira ada faktor sendiri nggak Bu untuk sebagai penjual gorengan harus selain dibantu sama tenaga, dibantu nggak Bu? Ada orang lain yang membantu? Ibu sama anak aja. Mohon maaf, dengan suami bekerja apa di rumah? Oh, suami di Surabaya. Berarti ibu harus mengalihkan sebagai bapak kepala keluarga juga ya di rumah, mencukupi. Anaknya berapa Bu? Anaknya 1 cucu 3. Oke. Ibu umur berapa kalau boleh tahu? 69. Bauti aja ya kita panggilnya. Oke. Bauti. Oke. Tidak apa-apa Ibu biar lebih muda lagi ya Bu ya. Nah. Udah waktu Ibu kenapa-napa. Nah, Ibu sebagai penjual gorengan itu mungkin ada rasa pesimis nggak sih Bu? Atau mungkin aduh, kok aku sebagai seorang wanita kenapa harus penjual gorengan? Kok ada aku harus bekerja di pasar atau mungkin lainnya yang lebih unggul gitu? Mohon maaf, mungkin ada nggak Bu rasa seperti itu di dalam hati Ibu? Enggak. Rasanya yaitu bersyukur. Bersyukur itu kepada Tuhan ya Bu ya. Jadi tidak ada pandangan status yang berbeda. Mungkin seorang ibu harus menggantikan seorang bapak, itu enggak ada ya Bu. Semuanya sama ya Bu ya. Oke. Tidak kerja. Berarti ini menjadi suatu motivasi untuk kita semuanya ya teman-teman. Kalau sebagai Ibu Rofiah tadi itu seorang penjual gorengan sehari-harinya dan bisa mencukupkan keluarganya dari penjualan tadi ya Bu ya. Omset yang didapat sehari berapa Bu kalau boleh tahu? 100 ya, 150 enggak mesti. 150 per hari. Itu semua laku atau mungkin ada orang pesenan gitu. Tapi Bu jualannya tiap hari ya? Di rumah atau mungkin di pasar sini? Sama juga di sini. Oh gitu, oke. Semoga yang terbaik buat Ibu Rofiah. Allah memberikan yang terbaik berlipat kali ganda untuk Ibu Rofiah. Terima kasih banyak Ibu. Dan tentunya itu tadi guys kesempatan yang luar biasa pada pagi hari ini. Melihat antusias ibu-ibu yang ada di sini, semangatnya luar biasa sekali dan semoga ibu-ibu sedaya diparingi sehat, nggih. Amin. Terus sukses terus, rezeki mengalir terus nggih. Semakin tahun ini selama tahun baru juga ya 2024. Semoga menyaksikan kehidupan yang lebih baik dan juga lebih makmur untuk Desa Tiudan. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, oke guys, untuk teman-teman semuanya, rekan-rekan wanita, kita sudah selesai melakukan observasi pengamatan ya di Desa Tiudan di Kecamatan Godang. Dan tentunya hari ini luar biasa sekali antusias dari beberapa warga yang ada di sini menyambut kedatangan kita dengan penuh ramah dan sukacita. Dan tentunya ini bisa membangkitkan semangat kita ya teman-teman untuk mengawali hari ini juga, dan mungkin bisa termotivasi atas cerita-cerita mereka tadi yang sudah kita dapatkan. Dan mungkin Mbak Bida akan menyimpulkan tambahan mungkin. Jadi di Desa Tiudan ini tidak ada kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan. Semua sama, dan tadi juga kita sudah wawancara di pasar juga. Di sana juga ada bapak-bapak yang bekerja sebagai penjual ikan, Pedagang sayur juga ada ya. nasi pecel. Ya, nasi pecel. Dan tentunya di sini beragam banyak sekali mata pencaharian ataupun usaha-usaha dari warga sekitar di Desa Tiudan sini. Yang kuncinya hanya satu, tidak ada yang namanya perbedaan status gender. Walaupun kita di sini laki-laki, perempuan, semua dipandang sama. Kita gitu. Ini ada Ibu Lurah di samping di tengah-tengah kita. Mungkin Ibu Lurah bisa memaparkan sedikit atau memberikan sebelum kita menutup pesan sebagai peran gender yang ada di sini. Jadi di sini memang tidak memandang gender, semua berperan sama antara laki-laki dan perempuan di segala bidang, baik pekerjaan ataupun dalam sosial kemasyarakatan. Terima kasih banyak Ibu. Sekian pengamatan dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, dimaafkan ya. Terima kasih and see you.